Yang terhormat Pak Alohono selaku Direktur APKPI, juga Pak Ade Kurniawan selaku Sekjen dan juga host pada hari ini. Yang kami hormat juga Pak Eko Gunarto selaku Dewan APKPI, dan Bapak Ibu panitia acara webinar ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang sudah menghadiri acara webinar hari ini. Puji Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan bahwa kita semua bisa melaksanakan acara ini dengan keadaan sehat, terutama di masa pandemi yang sudah kita lalui bersama. Perkenalkan, nama saya Lambas Tobing, KDT PT Silo, akan menyampaikan sedikit sharing apa yang sudah kami lakukan sebagai peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan proses usaha pertambangan mineral secara khusus di PT Silo Site Sebuku. Lokasi kami kalau kita dari Jakarta dapat ditempuh dengan pesawat sekitar 1 jam 20 menit ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin menuju Kota Baru sekitar 40 menit. Dari Kota Baru ke Pulau Sebuku lebih kurang 1 jam naik speed. Kira-kira demikian sebagai informasi lokasi kami jika kita travel dari Jakarta. Misi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan pertambangan biji besi dan industri baja terpadu skala nasional yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup, keselamatan, dan kesehatan kerja. Misi perusahaan menjadi pioner dalam industri baja yang menggunakan bahan baku lokal biji besi laterit dan produk terkait dalamnya, serta menjadi aset bangsa, negara, berpedoman wawasan lingkungan, tentu memenuhi hukuman praktis. PT Silo bergerak dalam bidang usaha pertambangan biji besi dengan luas area kerja kami 8.117,23 hektar yang berada di Pulau Sebuku. Sama seperti perusahaan lainnya bahwa dasar hukum kami adalah mengacu kepada Permen SDM 26/2018, Kepmen SDM 827/2018, Kepdirjan 185/2019. Dan perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2012, PT Silo telah memiliki sistem yang namanya Sebuku Safety Management System, SSMS, yang terdiri daripada 14 elemen. SSMS ini adalah bersinergi dengan SMKP yang sudah dikeluarkan setelahnya sekitar tahun 2014 yang ada 7 elemen. Jadi artinya kami juga dengan mudah menyesuaikan karena memang sebelumnya sudah ada sebagai sistem sistem yang sudah kami lakukan. Kemudian kebijakan HSE PT Silo yang telah ditetapkan oleh manajemen ada 5. Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan lingkungan, yang ketiga kebijakan alkohol, narkotika, dan obat terlarang, yang keempat kebijakan HIV/AIDS, kebijakan Go Green, yang terus-menerus dikomunikasikan kepada semua karyawan, serta direview secara berkala. Standar yang kami gunakan juga normatif saja seperti Bapak Ibu semuanya, ada standar SNI, standar internasional, juga ada SOP instruksi kerja. Tentu sesuai dengan bidang masing-masing pekerjaan kita, SOP dan IK itu ada berjumlah 1.197 SOP dan IK. Kemudian sebagai statistik ketika PT Silo dan subkontraktornya, selling atau yang ditetapkan sebagai acuan pelapor untuk LTIFR adalah di bawah 1,5, LTISR di bawah 10. Bahwa pencapaian kami atau sellingnya di tahun 2019 FR-nya 1,2, SR-nya 6,7. Di mana pada tahun 2019 ada 2 kejadian
LTI minor. Kemudian mungkin perlu kasih tahu pada tahun 2016 sampai tahun 2017 kita memang agak agak operasional kita memang agak slow turun naik. Kita mulai optimal mulai 2018, 19 sampai sekarang. Saat ini karyawan kita sudah berjumlah 1.000 orang. Tahun 2020 di Oktober saat sekarang 1.000 lebih, 1.010 antara kontraktor dan silonya. Semoga di tahun depan tetap akan bertingkat tentu dengan peningkatan produksi. Adapun program keselamatan kerja kami juga adalah normatif. Kami mengambil atau selaraskan dengan yang sudah ada di matrik RKB di keselamatan. Itu ada di sub keselamatan pertambangan, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sistem manajemen pertambangan. Tentu yang terakhir SMKP ini kita sudah memberikan hasil raport kita sebagai internal audit. Mudah-mudahan nanti ke depan jika memang sudah ada external audit juga akan kita akan lakukan. Tapi sekarang masih dibicarakan. Kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa karena kita memang saat ini menggunakan ini kecil ya, dan truknya 20-30 ton, ekskavatornya juga yang kecil, tentu kita memang dalam menerapkan keselamatan pertambangan itu adalah kita beraskan adalah untuk di hauling. Karena memang resiko tinggi, yang paling tinggi adalah di hauling. Jadi kita adalah konsisten melakukan inspeksi kecepatan, konsisten memperhatikan di prone, kemudian APD sangat penting masih terus, dan lain sebagainya. Ini dilakukan bersama-sama tim K3 kita, safety kita, dan mungkin satu lagi yang sangat tidak bisa kami pungkirin adalah peran organisasi yang kita bentuk adalah safety committee. Semenjak tahun 2009 sampai sekarang, organisasinya membantu kita dalam hal pelaksanaan K3 maupun KO, di mana tim SC ini kita kumpulkan melalui perwakilan departemen-departemen, sehingga nanti pun mereka departemennya akan menjadi leads untuk sebagai pelopor K3 dan KO. Kemudian juga kita untuk kesehatan, kita ada namanya Food Safety Management. Kita juga ada organisasi namanya Kantin Komite. Kantin Komite ini adalah memperhatikan semua makanan yang akan dikonsumsi oleh karyawan, baik kantin perusahaan maupun kantin dari vendor. Ini secara kontinu setiap bulan selalu diperhatikan. Juga di masa pandemi sekarang kita juga sudah mempunyai tim yang khusus, kita buat gugus tugas, kita juga sudah mempunyai instruksi kerja, kemudian kita sudah punya tim khusus simulasi untuk penanganan korban jika ada yang terpapar COVID. Kemudian tadi kita bicarakan tadi tentang resiko akibat dari para pengendaraan dengan mobil-mobil kecil itu, truk kita secara kontinu melakukan fatigue test manajemen. Kita lakukan ini pada jam-jam rawan, kalau siang itu jam 14, kalau malam jam 11 malam, ini secara kontinu. Dan jika kita temukan hal-hal yang misalnya ada kurang sehat, segera kita hentikan, dibawa istirahat, dibawa ke klinik, bila penting jika memang perlu pertolongan pertama. Semua kita lakukan memang berbeda dengan teman-teman yang lain, bahwa kami hampir mayoritas untuk penanganan keselamatan kesehatan kerja kita adalah dengan konvensional, ya, karena memang kita penambangan kita, pola operasi kita terbuka dan memang cukup pendek juga jarak hauling kita. Jadi memang masih sangat mungkin untuk dikontrol melalui visual. Kemudian kita juga sebelumnya mengundang ada bapak-bapak dari APKPI untuk sebelumnya dulu tahun 2016 untuk sosialisasi kepada seluruh pengawas yang ada di tempat kita untuk memperkenalkan SMKP persisnya tanggal 23 Oktober 2016. Kemudian secara berkesinambungan di internal kita juga ada pertemuan ketiga yang langsung dipimpin oleh KTT maupun stafnya kepada semua pengawas supaya refresh, sehingga mereka tetap tahu, jangan lupa terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional dan selaku pengawas teknik. Untuk KO, kita juga pilih-pilih hal yang sangat berisiko, adalah instalasi listrik, combine space di pabrik, workshop yang cukup banyak risikonya, baru BBC.
kita tetap selalu dalam secara kontinu dalam waktu interval tertentu, tim safety maupun dibantu oleh tim safety komite terus secara konsisten melakukan inspeksi-inspeksi untuk melihat kesesuaian apakah sudah sesuai belum melakukan sesuai dengan SOP di area masing-masing. Juga kita punya RT, kemudian Dalkarhut dan MPA, kita ada membina masyarakat Pulau Sibuku untuk tim. Karena memang akhir-akhir ini juga ada sering terjadi kebakaran hutan, jadi kita juga membina untuk masyarakat desa. Juga yang gak kalah pentingnya, kami mempunyai klinik pertama rawat jalan PT Silo yang untuk melayani semua karyawan, juga keluarga karyawan dan masyarakat umum. Seperti kita ketahui bahwa karyawan kami 78% adalah masyarakat Pulau Sibuku. Tentu dengan kehadiran klinik PT Silo ini adalah sangat membantu dan menjamin kesehatan seluruh karyawan juga keluarganya. Adapun strategi ketiga langkah untuk pencapaian produksi di PT Silo ini mungkin agak sangat sederhana sekali, berbeda dengan mungkin di tempat-tempat yang lain. Yang pertama adalah komitmen manajemen, adalah dukungan selalu dari manajemen kami. Yang kedua, implementasi. Saya dan tim beberapa tahun terakhir ini kita merubah paradigma. Kita menitikberatkan implementasi. Saya pernah sharing dengan beberapa asesor. Kenapa sih, Bu, Pak, kita sudah lakukan tim safety-nya hebat-hebat, jumlahnya banyak, trainingnya cukup, dan sebagainya. Tapi kok masih terjadi aja eksiden dan sebagainya. Jadi kami berpendapat implementasi atau action yang sangat penting. Terkadang gitu banyak itu ribuan SOP, ratusan sertifikat dan sebagainya, tapi kurang implementasinya. Makanya kalau kita mungkin istilah-istilah yang sudah sering terjadi atau sudah dengar adalah only talk, no action. Ini adalah saat udah berapa tahun ini kita apakan ini, semua departemen, semua pengawas kita harapkan mempunyai harus implementasi. Tidak cukup dengan hanya bangga dengan sertifikat, tapi tidak ada actionnya. Inilah satu kebanggaan kami sampai saat ini. Yang ketiga, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama. Ini juga menjadi unggulan kami. Semenjak karyawan direkrut, sudah dari awal dikasih tahu bahwa semua tanggung jawab keselamatan adalah mulai dari kru sampai tertinggi. Itu bisa kami buktikan saat ada promosi karyawan, misalnya dari kontrak menjadi permanen, dari non-staff menjadi staff, harus ada approval dari Departemen HSE. Di HSE itu nanti akan diperiksa apakah yang bersangkutan ini bagaimana kehadirannya stop, pertemuan ketiga, pernah dapat pelanggaran enggak, pernah lubang kimpernya, pernah tidak pakai APD, segala macamnya. Jadi memang kita sangat benar-benar peran keselamatan kerja berhubungan langsung dengan semua karyawan. Jadi dengan demikian, semua karyawan mulai yang terendah sampai tertinggi patut dan taat kepada keselamatan kerja. Yang keempat, teamwork, disiplin dan integritas. Ini juga perlu kami sampaikan, disiplin ini kadang dengan jabatan-jabatan yang semakin tinggi jabatannya, merasa anggap perlu. Safety itu hanya khusus untuk kru saja, foreman saja, superintendent nggak perlu, manajer nggak perlu. Di kita saat ini sama rata sama rasa. Itulah saat ini yang saya lakukan di tempat kita, sama rata sama rasa, tidak ada pengecualian. Yang terendah sampai tertinggi, sama semua untuk K3. Kemudian continuous improvement, tetap belajar terus. Yang terakhir ini religius. Kami menyadari apapun yang kita lakukan, apapun sistemnya, apapun jago hebatnya, trainingnya, tapi tidak disempurnakan dengan doa, itu akan sia-sia. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa memang semuanya walaupun sudah bagus, tetap harus dengan doa. Setelah selesai semua ini, kita dengan K3 ini masuk kita kepada penambangan. Profil dan 5 menit lagi Pak Lambas. Gimana Pak? 5 menit lagi waktunya. Oke. Profil kita adalah seperti ini. Brown soil, gravel, yellow soil. Kita
cukup pendek saja. Inilah apa kita profil besi-besi kita. Kita menambangnya paling 1 sampai 3,5 meter aja rata-rata, sehingga sangat tidak ada lereng tempat kita, mengurangi resiko kepada pengawas. Kemudian sistem tambang kita terbuka seperti ini, hanya mengikuti kontrol tanah saja, sehingga sangat mudah untuk dikontrol oleh para pengawas. Equipment kita juga menggunakan peralatan yang cukup sedang aja, 20 sampai 30 ton. Kemudian inilah flow penambangan kita dari tambang dibawa kepada dua alat pengolahan, satu ke crushing plant dibawa ke stockpile, dari tambang dibawa kepada rotary dry kiln. Nanti di sini akan mendapatkan biji besi konsentrat. Kemudian dibawa stockpile kita lakukan barging di jetty. Ini adalah gambar yang kita ambil ini pengolahan kita crushing plant. Tempoh hari juga Pak Adi kan sudah pernah ke sini, kita bawa untuk melihat langsung kondisinya. Kemudian yang kedua inilah kita punya smelter. Smelter kita sekarang sudah ada pengolahan dan pemurnian. Sampai pemurnian juga sudah commissioning, namun karena memang sangat tinggi biaya operasionalnya, sampai saat ini kita masih sampai pengolahan. Jadi sampai pengolahan sekarang ini kita kontinu operasinya. Semoga untuk tahun depan, seharusnya di akhir tahun ini, kita sudah bisa mendapatkan listrik dari PLN, karena kita di akhir Januari kemarin sudah bekerja sama jual beli dengan PLN sebanyak 30 megawatt ampere untuk 5 tahun pertama. Dengan adanya pandemi ini, kemungkinan akan mundur sampai tahun 2023 awal. Dengan adanya PLN ini masuk ke Sebuku, sehingga proses pengolahan dan pemurnian akan lebih ekonomis dan efisien. Dan juga kepada masyarakat Pulau Sebuku yang tadinya belum ada listrik untuk malam, hanya pakai genset, akan berdampak positif, bisa mendapatkan aliran listrik siang malam. Kemudian inilah gambaran kami, jeti kami ada 2 line BLC, dengan target produksi kami sampai triwulan 3 di bulan September sudah mencapai 80%. Semoga di November pertengahan kita sudah bisa mendapat 100% target produksi kita. Demikian penyampaian kami Pak Ade. Mohon maaf jika ada kurang lebih. Terima kasih buat semua para pemirsa dan hadirin. Terima kasih, selamat siang.